dapat ayamnya teman-teman. Ya. Halo Sobat Ribang Kemambang dimana saja berada. Pada episode kali ini kita akan melakukan perjalanan ke sebuah petilasan yang cukup terkenal di wilayah Banten, yaitu petilasan Nyimas Gamparan. Nah, beliau ini adalah seorang panglima perang di zaman Kerajaan Banten yang tentunya memiliki jasa yang sangat besar. Apalagi ketika beliau berperang melawan penjajahan kolonial Belanda. Nah, seperti apa perjalanannya? Kita simak saja video ini. Nah, teman-teman, saat ini kita tengah menuju lokasi petilasan Nyimas Gamparan ya. Jadi, ini adalah petilasan pahlawan wanita ya, atau panglima perang pada zaman Kerajaan Banten. Oke, seperti apa? Kita langsung saja menuju lokasi. Nah, jadi lokasinya ini harus berjalan sekitar 500 meter ya. Dari jalan kampung, ada lagi jalanan seperti ini. Dan cukup licin ya, teman-teman. Jadi suasananya ini di tengah kebun tangkil, kebun kelapa, dan kebun pisang. Nah, jadi tempat ini lumayan banyak diziarahi oleh orang-orang ya. Hari biasa yang ramai sekitar hari Kamis dan hari Minggu, bahkan yang ada sampai malam hari. Nah, ini air melimpah di sini ya teman-teman, bersih, jernih, dan bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Menurut bapak yang mengantarkan kami ke sini, ini juga termasuk yang keramat juga. Perjalanannya ini lumayan berliku ya. Menuruni tebing sebenarnya ya, dengan jalan setapak seperti ini, cukup licin, harus berhati-hati teman-teman. Di bawah sepertinya ada sumber air yang mengalir dengan deras. Benar-benar kuasa Allah. Masya Allah, airnya deras, bersih. Teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sepanjang jalan menuju lokasi ini kita harus melewati jalan kecil setapak seperti ini ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat. Saya tertinggal.
Nah, saat ini kita tengah menuju tempat mata air ya, yang disebut Ciwasiat atau air wasiat. Nah, jadi mata air ini dikeramatkan ya. Jadi ketika kita berkunjung ke sini juga jangan lupa mampir ke sini. Permisi, Bah. Nah, inilah teman-teman lokasi sumber mata air yang kita ceritakan tadi. Jadi di sini ada semacam seperti sumur ya, yang di dalamnya ada air yang sangat jernih. Tapi menurut Bapak yang mengantar kita ke tempat sini, bahwa masing-masing orang yang ingin mengambil air di dalam sumur ini memiliki nasibnya masing-masing. Jadi ada yang mendapatkan airnya yang bersih dengan bau yang segar, dengan rasa yang segar. Ada juga yang mendapatkan airnya bersih tapi berbau tidak enak. Ada juga yang pernah mendapatkan lumpur. Bahkan jarak gayung dengan sumur yang kita ambil itu berbeda-beda. Jadi ada orang yang dengan sangat mudah bisa mengambil air dan mendapatkan air. Ada orang yang juga sebaliknya. Nah, ini kebetulan kita bisa mengambil air dengan mudah ya, sehingga gayung ini terisi penuh dengan air bersih. Nah, ini kita cuci muka aja di sini ya teman-teman, sebagai salah satu bentuk rasa syukur terhadap nikmat Allah atas limpahan air yang sangat segar ini. Jadi air ini selalu ada ya teman-teman. Bahkan di waktu-waktu tertentu, di tahun-tahun tertentu bisa sampai mengalir keluar. Nah, jadi ini memang daerah ini masih berada di kawasan kaki Gunung Karang ya, yang memang kaya akan sumber air yang melimpah. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah tadi kita sudah berziarah ya ke makam Nyimas Gamparan, dan kita juga sudah menyaksikan beberapa destinasi wisata, diantaranya adalah tadi yang disebut oleh warga setempat sebagai Sumur Ciwasiat ya, itu kan merupakan keajaiban alam juga yang ada di sana. Selanjutnya kami silakan makan Pak, makan siang ini. atur nuhun. Teh. Kita disambut oleh Umi Imas yang begitu baik ya, menyuguhkan makan. Tuh, iya Mas. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sekarang sedikit. saya bikin sambal dulu. Iya, aturan ya Mi. Iya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan Arhim ya. Nah, Ini seputar sekali Ibu bersih. Nyimas Gamparan itu sedikit aja Kak. Mungkin sejarah singkat Nyimas Gamparan yang Kakak paham gitu kan. Jadi Nyimas Gamparan itu kan menurut dari singkat dari mertua itu dari orang tua saya sendiri ini, saya pejuang Banten juga ya, dari saya panglima kesultanan gitu kayak orang tua bilang. Jadi intinya tempat yang keluarga di sini yang dekat di sini, terus kemudian masuk Islam, kemudian Islam di tadinya di Sumur Wasiat tadi, itu dan istilahnya itu sekarang itu kan itu Sumur Kalama dari orang-orang yang datang ke sini untuk bisa mengharap keberkahan. Betul, hadirkanlah tujuan masing-masing yang tadi masing-masing. Itu yang saya istilahnya tangkap dari orang tua. Adapun istilahnya riwayat dan sejarah yang lain-lainnya mungkin kan macam versi itu saya juga nggak paham, nggak tahu maksudnya punya paham karena memahami tapi nggak tahu kan itu ya. Jadi itu siapa, korbannya istilahnya orang itu istilahnya orang dari mana kan itu nggak tahu. Yang jelas Ibu Nyimas Gamparan ini pernah tinggal di sini. Iya, di sini. Dan apa kegiatan beliau? Menyebarkan Islam. Menyebarkan Islam di sini ya, setelah istilahnya orang yang udah masuk Islam di lingkungan sini waktu itu kan masih di daerah kita kan Buddha gitu ya. Buddha. Nah, ya, itu mandinya di situ. Di Ciwasiat di daerah Wasiat itu. Makanya ya Wasiat sampai sekarang banyak pengunjung yang datang, dan itu ada kalanya kadang air itu nggak kejangkau dengan gayung, artinya kita nggak dapet ya kalau kurang beruntung.
dan ada juga yang misalnya dekat penuh artinya, ada juga yang sampai ngalir juga ada kalau kebetulan. Oh, jadi Ada. berlimpah ya. Iya, ke sini ngalir. Tapi kan jarang tahunnya gitu. Jarang tahun. Jadi kan musim hujan sebenarnya. Tapi kan keadaannya kayak tadi, tetap kita kan tetap ada sambungan kayak gitu. Masuk. Nah, gitu. Walaupun nggak terlalu jauh tadi. Iya, dekat itu masih bagus. Masih dibilang lebih bagus sih dibanding yang lain, karena kadang-kadang harus kayak itu kan enggak. Gitu. Oke. Terus selain Nyimas Gamparan, mungkin di sini ada wali atau pahlawan yang lain gitu kan? Ya banyak, tapi kan saya juga nggak bisa ngomong yang sederhana. Kenapa nggak bisa ngobrol? Karena kalau Ibu Mas itu kan identik dengan air wasiatnya loh. Kalau yang lainnya di sini ada keramat-keramat yang lain ada juga, cuman kan nggak ada air, jadi orang itu kurang begitu tahu semua. Iya. Mayoritasnya kayak Ibu Mas. Gitu. Iya. Demikian tadi teman-teman perjalanan kita hari ini dalam rangka menelusuri jejak-jejak sejarah yang ada di tanah Banten. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.